Halo semuanya, kembali lagi bersama Mimin di Ruangan Filsafat. Kali ini Mimin ingin membahas tentang apa itu Aristotelianisme. Ya mungkin banyak dari kita udah tahu lah ya siapa itu Aristoteles. Jadi mungkin kita tidak akan fokus kepada figur seorang Aristoteles, tetapi Mimin ingin fokus ke tentang apa sih itu Aristotelianisme gitu. Jadi begini. Aristotelianisme itu merupakan suatu aliran yang merujuk pada pokok-pokok ajaran Aristoteles itu sendiri. Namun, kita perlu mengetahui bahwa filsafat yang berasal dari para pengikut Aristoteles ini tidaklah bersifat seragam. Artinya apa? Banyak banget nih para pengikut Aristoteles yang menciptakan aliran filsafatnya tersendiri gitu kan. Aliran-aliran yang berbeda gitu. Jadi, untuk bisa kita bilang untuk memberikan tanda pada para pengikut Aristoteles, maka kita juga biasa menyebutnya sebagai Aristotelian. Jadi para pengikutnya Aristoteles ini kita sebut sebagai Aristotelian gitu kan. Yang mengembangkan ajaran Aristoteles ataupun melakukan modifikasi sehingga menciptakan pemikiran baru gitu kan. Nah, untuk mengetahui apa itu Aristotelianisme gitu kan, maka kita perlu melanjutkan ataupun melakukan suatu penelusuran historis yang berkaitan dengan sejarah perkembangan aliran ini. Kita mulai saat Aristoteles mendirikan sebuah sekolah atau yang dikenal dengan Lyceum yang berkembang dalam periode 339 sebelum Masehi hingga 200 sebelum Masehi gitu kan. Setidaknya ia atau Lyceum ini berhasil bertahan selama 139 tahun. Wow. Itu bukan angka yang sebentar ya, 139 tahun gitu kan, dan itu cukup banyak mengembangkan aliran-aliran filsafat lainnya gitu kan. Dan walau memang perhatian pada ilmu dapat dikalahkan oleh perhatian pada polemik dengan aliran-aliran filsafat lainnya, tapi Lyceum ini menjadi sebuah tempat ataupun pusat penelitian gitu kan. Ya meski kita tahu lah ya, pada akhirnya perkembangan itu menyebabkan Lyceum tidak bertahan cukup lama gitu. Ya lama sih, ya gitulah ya. Setelah mengalami suatu kemunduran gitu kan di dalam praktiknya gitu, Aristotelianisme mendapatkan kebangkitannya di wilayah Alexandria gitu. Pada abad pertama sebelum Masehi gitu kan. Gerakan ini berpusat di sekitar Andronikos dari Rodi, dan ia merupakan seorang yang menemukan kembali tulisan-tulisan si Aristoteles ini yang hilang bertahun-tahun gitu. Bayangin aja ya gitu kan, setelah ya kita tahu banyak terjadi peperangan dan pemberangusan di sana sini oleh ya orang-orang yang sangat gila dengan kekuasaan dan menganggap bahwa mungkin ilmu pengetahuan jadi suatu masalah ketika masyarakat menjadi tahu dan menolak tiran-tiran di masa itu. Jadi banyak tulisan-tulisan yang mencerahkan itu hilang ataupun diberangus keberadaannya gitu. Terus di rentang abad ke-4 dan ke-7 Masehi, aliran dari Neoplatonisme di wilayah Athena dan Alexandria juga sering mempelajari Aristoteles dan juga Plato secara bersamaan. Nah, kita bisa bayangkan ya, impactnya si Aristoteles ini cukup besar di awal-awal filsafat Yunani kuno gitu kan. Akibatnya timbul suatu anggapan yang menyatakan bahwa dua sistem pemikiran tersebut cocok gitu antara si Aristoteles dan Plato. Hingga saat ini kita tahu bahwa Aristotelianisme ini dapat kita rasakan melalui banyak sekali bentuk pemikiran, dari aliran Thomisme misalnya yang terbentuk dari filsafat Aristoteles yang dimodifikasi oleh implikasi komitmen terhadap iman dan suatu bentuk Kristianitas gitu kan. Iman Kristiani lah bisa kita bilang kayak gitu. Dan perlu kita ketahui bahwa terdapat beberapa pokok-pokok pikiran dalam aliran Aristotelianisme ini gitu kan. Antara lain pengetahuan. Aristoteles mendasarkan suatu kebenaran pengetahuan manusia tidak pada dunia gagasan yang transenden, yang terpilah dan terseparasi dari hal-hal pengalaman dalam kehidupan sehari-hari seperti dalam Platonisme gitu kan. Melainkan pada forma atau bentuk ide yang termuat dalam benda-benda dan memiliki kaitan dengan konsep-konsep manusia yang objektif dan nyata. Nah, pastinya pengalaman indrawi dan konsep abstraksi, penalaran atau intelektual bekerja secara simultan dalam upaya pembentukan dan perluasan pengetahuan manusia. Selain di aspek pengetahuan, di Aristotelianisme ini juga membahas soal etika.
Hal ini berkaitan dengan kehendak bahwa manusia mempunyai kebebasan dalam memilih. Namun ia tidak membuat suatu pembedaan yang cukup tajam ataupun cukup curam sehingga suatu kebebasan dan kerelaan itu bisa dibilang masih belum menemukan titik tengahnya ataupun pemisahnya. Jadi nggak begitu jelas ya gitu kan. Dalam etika Aristotelian gitu kan, tujuan hidup manusia digambarkan sebagai kebahagiaan yang dapat dicapai dalam praktek kebajikan atau kebaikan tertinggi. Dengan demikian, kebaikan tertinggi yang dimaksud adalah kontemplasi tentang kebenaran. Jadi, yang bisa kita lihat bahwa Aristotelianisme ini menekankan tentang bagaimana manusia ini bisa mencapai kebenaran ataupun kebaikan tertinggi itu tadi. Bisa sampai pada titik di sana gitu kan. Selain pada aspek etika juga membahas tentang aspek politik gitu kan. Ini cukup menarik sih. Karena di dalam konsep politik gitu, yang disampaikan oleh Aristoteles, ia mengajarkan bahwa keluarga dan negara sebagai suatu komunitas sosial awalnya bersifat alami. Dan sudah tentu ia melakukan sesuatu penolakan atas konsep-konsep utopis tentang keluarga atau kepemilikan barang-barang yang bersifat umum dalam negara yang ideal yang dicetuskan oleh Plato gitu kan. Jadi kita bisa melihat lah gitu kan. Dan dalam hal ini Aristoteles bisa kita bilang menjadi sebuah sosok yang sangat menginspirasi bagi perkembangan filsafat awal-awal gitu kan. Dan mungkin masih banyak eksplorasi lebih lanjut lagi tentang konsep-konsep politik Aristoteles yang masih relevan dengan kondisi saat ini gitu kan. Kalau kita lihat kembali mungkin banyak hal yang perlu kita pelajari kembali gitu kan, karena kita tahu bukti-bukti ataupun literatur yang membahas tentang pemikiran para filsuf Yunani ini juga luas, dan di satu sisi juga kita perlu memilah yang mana termasuk pikiran original ataupun pikiran asli dari para pemikir ini gitu. Jadi seperti yang kita lihat tadi, Aristotelianisme merupakan suatu bentuk ataupun bisa kita bilang aliran pemikiran yang muaranya tetap ke Aristoteles, dan itu membahas banyak aspek kehidupan manusia. Dan salah tiganya ataupun 3 contoh yang udah kita sebutin adalah tentang pengetahuan, etika, dan politik. Yang mungkin masih kita bisa pahami hingga hari ini bahwa poin penting dari Aristoteles ini adalah kita harus ataupun berupaya untuk mencapai kebaikan tertinggi. Jadi seperti itu Sobat Rufi, penjabaran Mimin tentang apa itu Aristotelianisme. Dan sampai ketemu lagi di penjelasan berikut-berikutnya. Bye-bye.